ya? Bu, silakan. Ya, sudah siap? Ya, silahkan. Anak-anak, ibu sekarang menemani kamu belajar ya. Kamu nggak boleh sungkan, nggak boleh takut ya. Silahkan ikuti ya, Bu Dia silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kurang semangat. Ulang ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagus. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu sama-sama ya. Siapkan dulu Aziza. Semoga dengan berdoa tadi dibukakan hati kita untuk menerima pelajaran pada hari ini ya. Siapa yang tidak hadir? Fitra sama Nurel. Kemana mereka sakit? Nah, sebelum kita memulai,
Siapa yang hafal lagu bangun tidur? Hafal semuanya? Nah, kita cobakan dulu. Ya, hafal nggak? Sekarang kita nyanyikan dulu lagu bangun tidur. 1, 2, 3. Bangun tidurku terus mandi, jangan lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Bagus, hafal semua ya. Sekarang ibu tanya dulu, apa tadi isi dalam lagunya itu? Satu. Nah, coba Azizah dulu. Apa Azizah? Menolong gigi, menolong ibu merapikan tempat tidur. Ah iya bagus. Jadi kalau kita bangun tidur itu kita mengapa kak? Mandi. Mandi kita. Habis mandi mengapa apa? Gosok gigi. Gosok gigi kita. Habis itu Menolong ibu. ibu mengapa? Membersihkan tempat tidur. Ada di sini yang bantu ibunya bersihkan tempat tidur tadi. Ada? Ada. Ada Azizah. Yang lain ada? Ada. Nah, sekarang ibu tanya lagi. Apa saja kegiatan yang kamu lakukan di rumah? Selama pulang sekolah? Azizah menjaga adik. Menolong ibu memasak. Bagus satu. Ibu ya. Bagus. PR. Menyapu halaman. Apa Cid? Ya bagus membersihkan tempat tidur. Berarti ada membantu orang tuanya di rumah? Bagus. Nah sekarang ada enggak orang tuanya memberikan larangan-larangan kepada kita di rumah? Nah, coba kakak dulu. Apa contohnya kak? Tidak boleh main petasan. Bagus. Apa lagi? Tidak boleh menapi. Tidak boleh main api. Nah, apa lagi ya Azizah? Ada Azizah dilarang sama mama di rumah. Tidak boleh Tidak boleh mengganggu adik. Apa lagi? Apa Azizah apa? Apa yang dilarang sama bundanya di rumah? Kita kompor sendirian ya. Apa lagi? Tidak boleh mengganggu adik. Ya, tidak boleh mengganggu adik. Ufaira ada nggak dilarang sama mamanya di rumah? Ada. Dilarang apa? Tidak boleh menghidupkan kompor, tidak boleh main petasan, tidak boleh main api. Nah, apa lagi? Ada banyak larangan yang dikasih orang tua kita di rumah ya. Larangan yang dikasih sama orang tua kita itu sama artinya dengan aturan. Ada yang tahu di sini apa itu aturan? Tidak boleh dilanggar. Iya bagus, aturan itu tidak boleh kita langgar. Yang aturan itu apa? Ada yang tahu? Tidak? Nah sekarang kita kasih tahu ya. Yang aturan itu ketentuan yang ditetapkan untuk mengatur kegiatan kita. Apa aturan? Siapa bisa mengulang? Ketentuan yang dibuat untuk mengatur kegiatan kita. Aturan itu ada di rumah, di sekolah, di mana lagi? Di mana? Di luar. Di lingkungan masyarakat. Nah sekarang tujuan pembelajaran kita nanti anak-anak ibu bisa mengidentifikasi atau menyebutkan apa saja contoh aturan yang ada di rumah, dan nanti anak ibu bisa mensimulasikan contoh aturan yang ada di rumah itu nanti di depan kelas ya.
Nah, sekarang ibu punya bacaan. Bacaan ini tentang tata tertib atau aturan di rumah. Nah, sekarang akan ibu bagikan. Tolong Ibu Azizan. Nah, kasih temannya satu-satu ya. Nah, ini di depan juga ada Ibu tampilkan bacaannya. Dan nanti masing-masing kamu juga akan dapat bacaannya. Nah, sekarang coba Vera baca dulu Vera. Lainnya simpan dulu teman yang membaca. Keluarga Pak Ahmad hidup secara tertib. Tertib bagi keluarga sangat penting. Tata tertib adalah aturan yang harus dilaksanakan. Tata tertib dibuat agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Aku rajin belajar. Belajar harus teratur dan tertib. Selesai belajar, buku dan alat tulis dirapikan agar belajar jadi lancar. Kita harus tertib. Tidur boleh terlalu malam agar tidak kesiangan. Sebelum dan sesudah tidur harus beristirahat. Bangun tidur langsung mandi sendiri, pakai sabun, tidak lupa gosok gigi. Habis pakai sabun, sikat gigi dan odol, disimpan pada tempatnya. Mandi pun harus tertib. Nah, sekarang Mbak Anissa bacanya. Keluarga Pak Ahmad hidup secara tertib. Secara tertib bagi keluarga sangat penting. Tata tertib adalah aturan yang harus dilaksanakan. Tata tertib dibuat agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Rajin, tertib. Selesai belajar, buku dan alat tulis dirapikan agar belajar jadi lancar. Kita harus Tertib. tidur tidak boleh terlalu malam agar tidak kesiangan sebelum
dan sesudah tidur harus berdoa tertib. Nah, sekarang Ibu bacakan lagi ya. Pentingnya tata tertib di rumah. Keluarga Pak Ahmad hidup secara tertib. Tertib bagi keluarga sangat penting. Tata tertib adalah aturan yang harus dilaksanakan. Tata tertib dibuat agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Eku rajin belajar. Belajar harus teratur dan tertib. Selesai belajar, buku dan alat tulis dirapikan agar belajar jadi lancar. Kita harus tertib. Tidur tidak boleh terlalu malam agar tidak kesiangan. Sebelum dan sesudah tidur kita harus berdoa. Bangun tidur langsung mandi. Mandi sendiri, pakai sabun, tidak lupa gosok gigi. Habis pakai sabun, sikat gigi dan odolnya disimpan pada tempatnya. Nah, kita sudah membaca cerita dari keluarga Pak Ahmad. Apa isi ceritanya tadi? Siapa bisa jawab? Tentang tata tertib. Nah, tentang apa, Faira? Tata tertib di mana? Di rumah. Rumah siapa? Rumah Tata tertib atau aturan di rumah Pak Ahmad. Siapa yang bisa menyebutkan apa saja contoh aturan yang ada di rumah Pak Ahmad tadi? Coba tunjuk tangannya. Siapa bisa menyebutkan contoh aturan yang ada di rumah Pak Ahmad tadi? Siapa? Nah, Ibu Vera. Mandi tertib Mandinya harus tertib. Apa lagi? dan tidur Tidurnya tidak boleh larut malam. terlalu larut malam. Apa lagi? Coba Kak Fitri. Belajar Setelah belajar mengapa tadi? buku dan alat tulis harus diletakkan di tempatnya. Ya bagus. Setelah belajar, buku dan alat tulis kita harus dirapikan. Jangan dibiarkan saja. Apalagi tadi aturan di rumah Pak Ahmad? Selesai kita mandi? Gosok gigi. Iya, gosok gigi sama odolnya diapakan? Diletakkan kembali Di di tempatnya. Nah, sekarang kamu akan Ibu kasih tugas membuat contoh aturan yang ada di rumah. Nah, kamu akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok pertama itu menceritakan contoh aturan yang ada di rumah, kelompok Faira sama Kak Fitri. Kelompok 2 menuliskan contoh aturan yang ada di rumah, Damar sama Aziza. Yang ketiga menggambarkan contoh aturan yang ada di rumah itu Azizan sama Rashid. Ya, sekarang Ibu bagikan ya gambar kecilannya. Nah, sekarang silahkan mejanya digeser. Kerjakan secara berkelompok. Kelompok 1. Kelompok 2 Nah, di sana ada di atas nama anggota kelompoknya. Ibu.
Yang kedua nama temannya siapa? Ditulis di sini. Di paling atas, Bu. Di sini nama. Kelompok itu Azizah kelompok 3. Azizah kelompok 2. Faira kelompok 1. Nama yang Ini nama siapa dulu? Kasih namanya. Nama Azizah terus nama Rashid. yang nomor 2. Nomor 1 tulis dulu nama Azizah. Nanti di bawah tulis nama Rashid. Tahu yang akan dikerjakan? Faira sama Kak Fitri ceritakan apa tadi contoh aturan yang ada di rumah. Ceritakan di sana. Azizah sama Damar tulis apa saja contohnya. Azizah sama Rashid silakan gambar. Apa saja contoh. Di mana gambar, Bu? Nah, di sini aja gambar. Nah, ini kan ada di bawah ini. Ibu rasa buat. Ya. Udah kok namanya? Udah selesai? Nah, sekarang perwakilan dari masing-masing kelompoknya akan mempresentasikan ke depan hasil kerja kelompoknya tadi. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Siapa yang akan membacakan? Faira. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Saya membacakan akan membacakan hasil diskusi kelompok kelompok saya. saya. Nah, bacakanlah. Apa tuh? Selama saya Aturan, baca lagi dulu aturan aturan yang ada. ada di rumah. Nah, dah. Besarkan suaranya. Yang lain dengarkan temannya. Selama saya di rumah, saya selalu membantu ibu. Saya membantu ibu menjaga adik. Pulang sekolah saya membuat PR. Setelah itu saya bermain bersama teman. Saya tidak boleh bermain terlalu jauh. Saya tidak boleh tidur lewat jam 9. Ya, bagus. Dah, karena Pea sudah membacakan hasil diskusinya, kita kasih tepuk hebat buat Pea dulu. Kita berdiri. Dua hebat. Nah, bagus. Silakan duduk. Nah, kelompok berapa lagi? Dua. Kelompok 2 siapa? Dama. Ayo Dama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Saya akan membacakan membacakan hasil hasil kelompok. diskusi kelompok. Janganlah, besarkan suaranya. Aturan Di rumah 1. saya tidak boleh menunjukkan Apa nih? saya membantu ibu memasak. 2. Saya membantu ibu menjaga adik. 3. Saya membantu ibu menyapu rumah. 4. Saya membantu ibu mencuci piring. 5. Saya membantu ibu mencuci baju. 6. Tidak boleh main jauh-jauh. 7. Tidak boleh tidur lewat jam 9. Nah, bagus. Nah, kita kasih tepuk hebat buat Damar dulu. Tepuk hebat. 2 lembar untuk Damar. Hebat. Nah, bagus. Nah, sekarang kelompok 3. Siapa yang mau membacakan? Rashid. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi
akan membacakan hasil diskusi kami. Coba lihat. Ini gambar apa? Ceritakan sama temannya dulu. Yang gambar apa ini? Rumah, Coba lihatkan ini gambar. Mana? Kasih tahu. ini gambar rumah, Apa yang ada di sana? jam, Ada gambar jam. Apa lagi? TV, Ada gambar TV. Apa lagi? kasur, tempat tidur, Nah ini orang. ada gambar orangnya. Coba ceritakan apa ini maksudnya, Cip? Kita tidak boleh Tidak boleh apa? menonton Kita tidak boleh menonton. TV sampai larut malam. Nah, kita tidak boleh menonton televisi sampai larut lewat dari jam 9 ya. Ini gambar apa? Ini gambar? Orang. Nah, ini orang ini apa? Ini gambar mobilan. Ini gambar? Coba ceritakan apa gambarnya ini? Apa? Gambar apa ini? Mengapa dia ini? Gambar orang. Apa? Orang main mobil-mobilan. Ada orang bermain mobil-mobilan bersama siapa? Adik. Nah, ada abangnya lagi bermain mobil-mobilan bersama adiknya. Berarti ini gambar Acit lagi menjaga adiknya ya. Lagi bermain. Iya, Azizan menjaga adiknya bermain bersama adiknya ya. Bagus. Kasih tepuk tangan buat Rashid dulu. Abang hebat. Abang hebat. Untuk Rashid hebat. Ya, bagus. Silahkan duduk. Dah, kita sudah membacakan tadi hasil kerja kelompoknya, yaitu tentang aturan Di rumah. yang ada di Rumah. Dah, selain aturan yang sudah kamu sebutkan tadi, ada aturan sebelum berangkat ke sekolah. Apa contohnya aturan kita sebelum kita berangkat ke sekolah? Harus bersalam kepada orang tua. Oh, bagus. Harus salaman dulu sama orang tua. Kita harus berpamitan. Ada enggak berpamitan sama orang tua? Iya, ada. Ada. Kalau ada, nah, kita akan mempraktekkan ke depan bagaimana cara kamu berpamitan sebelum ke sekolah kepada orang tua kamu. Nah, kan tadi kelompoknya udah ibu bagi. Nah, nanti masing-masing kelompok akan mempraktekkan ke depan bagaimana cara kamu berpamitan sama orang tuanya sebelum berangkat ke sekolah. Ya? Nah, kita mulai dari kelompok berapa dulu? Satu. Kelompok 1. Tiga. Bagus. Ayo, kelompok 1 berdiri ke depan. Berdua. Nah, kita akan mempraktekkan bagaimana cara Ufaira sama kakak berpamitan sama orang tuanya sebelum berangkat ke sekolah. Nah, tunggu. Misalnya di sini kakak jadi orang tuanya. Nah, Ufaira mau pergi ke sekolah, coba pamitan sama bundanya. Gimana cara Ufaira pamit sebelum
sama Damar pulang dari sekolah ke rumah, sampai di rumah, bagaimana caranya kamu ke orang tuanya? Coba Azizah dulu. Baik-baik lah. Gimana? Masuk rumah dulu. Gimana masuk rumah? Assalamualaikum ya. Azizah sudah pulang. Ya bagus. Sekarang gantian Damar lagi. Assalamualaikum ya. Kamu udah pulang. Dah. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 3 lagi. Nah, kelompok 3 akan mempraktekkan aturan saat makan. Pertama kita dulu mengapa? Cuci tangan. Mencuci tangan. Setelah itu Berdoa. berdoa. Setelah itu pakai tangan apa kita makan? Pakai tangan? Kita makannya berdiri atau duduk? Duduk. Sekarang silakan praktekkan dari awal bagaimana aturannya saat makan. Silakan. Apa dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Mulai. Dari pelajaran kita dari awal tadi sampai kamu sudah mempraktekkan contoh aturan yang ada di rumah. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Apa saja yang sudah kita pelajari tadi dari awal sampai akhir ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Coba Kak Fitri. Apa saja tadi yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir, Kak? Dari membantu orang tua. Apa lagi? Menceritakan keluarga Pak Ahmad dan membuat tulisan aturan yang ada di rumah Pak Ahmad, dan setelah itu mempraktekannya di depan. Ya, bagus. Tadi kita sudah membaca bacaan tentang keluarga Pak Ahmad, aturan yang ada di keluarga Pak Ahmad, dan tadi kamu juga sudah berdiskusi secara berkelompok tentang aturan yang ada di rumah, dan juga sudah mempraktekannya ke depan. Ya, bagus. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Dah,
mempelajarinya tadi dari awal sampai akhir, kamu sudah memahami apa itu aturan? Udah, apa? Apakah? Aturan tidak boleh dilanggar. Aturan itu tidak boleh kita langgar, ya, bagus. Siapa yang tahu apa saja tadi aturan yang ada di rumah? Coba sebutkan lagi. Aturan yang ada di rumah apa aja tadi? Membantu ibu Membantu ibu di rumah. membantu ibu menjaga adik. Ya, bagus. Membantu ibu menjaga adik. Apa lagi? Membantu ibu menyuci piring. Membantu ibu menyuci baju. Ya, bagus. Apa lagi? Tidak boleh main jauh-jauh. Ya, tidak boleh main jauh-jauh. Apa lagi? Tidak boleh tidur sampai jam 9. Tidak boleh tidur lewat dari jam 9. 9. Nah, itu adalah contoh aturan yang ada di rumah. Nah, sekarang ini tugas yang akan kamu kerjakan di rumah. Coba perhatikan ke depan semuanya. Ini tugasnya untuk di rumah ya. Di sini ada aku senang melaksanakan aturan di rumah. Di sini ada tabel kegiatan kamu. Ada di sini yang udah Ibu tulis bangun pagi tepat waktu. Apakah kamu sering, kadang-kadang, atau tidak pernah? Kamu checklist salah satu. Kalau sering, checklist sering. Kalau kadang-kadang, checklist kadang-kadang. Kalau tidak pernah, checklist tidak pernah. Di sini masih kosong. Kamu tulis apa lagi kegiatan kamu di rumah. Tulis di sini. Nah, di checklist juga apakah sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Ya, yang di bawah ini nanti kamu tanyakan sama temannya apa kegiatan yang dia lakukan di rumah, lalu tulis namanya di sini dan buat kegiatannya di sini. Mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, ini Ibu bagikan. Jangan lupa namanya ditulis. Nah, ini untuk PR-nya di rumah. Nah, itu untuk PR-nya di rumah. Nah, sekarang kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah.